Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Aku ini tidak pantas, tidak cocok untuk masuk ke dalam surga karena dosaku yang begitu banyak. Jadi kalau gitu masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahim. Dan aku pun tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak sanggup untuk masuk dalam neraka. Menyadari diri, zunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai, tak terhitung jumlahnya. Fahabli taubatan, berilah aku taubat. Waghfir zunubi, ampunkanlah segala dosa-dosa. Atasan saya minta supaya saya dapat customer 1000, sementara saya cuma bawa 2. Layakkah saya naik pangkat? Saya mestinya latihan push up 100 kali, tiba-tiba saya cuma 10 kali. Jadi perasaan itu datang dari mana? Karena melihat banyaknya nikmat Allah. Berapa banyak saudara kita yang cuci darah, mesinnya sebesar kulkas di samping, belum lagi bayarnya, belum lagi sakitnya, belum lagi waktunya. Tiba-tiba kita yang gratis tapi nggak pernah mensyukuri nikmat buah pinggang. Berapa banyak saudara kita yang kesakitan, sesak, payah bernapas, paru-paru, jantung, pasang cincin, kering. Sementara kita nggak pernah mensyukuri nikmat paru dan nikmat detak jantung. Padahal Allah cuma minta kita Allahu Akbar, itu pun dengan berat sekali. Sampai-sampai pengurus masjid, mohon maaf Pak, waktu asar belum masuk, disangkanya kita sholat asar, rupanya sholat zuhur di ujung-ujung. Sholat zuhur dengan asar satu wudhu. Jadi kita ini nggak pantas masuk surga, nggak layak. Maka bagaimana kita memantaskan diri, melayakkan diri? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Terus ngapain kita tarawih, witir, sholat, zikir, baca Quran, khatam, umroh, haji, infak, wakaf, sedekah? Kita ingin memantaskan diri. Kita ingin dapat rahmat Allah. Tapi itu hanya ikhtiar usaha kita. Pada akhirnya memang kita tidak pantas. Hanya rahmat Allah lah yang membuat kita pantas. Kalau kita katakan kita masuk surga karena sedekah, hartanya dari Allah. Kalau kita katakan kita masuk surga karena sholat, terus bernapas, jantung berdetak, melangkah, itu punya siapa? Punya Allah. Kita hanya dapat rahmat Allah. Maka pertanyaan yang sangat dalam yang diberikan ke saya, bagaimana kita menyadarkan diri kita ketika kita sedang puasa, kita lapar, kita haus, tak berdaya, lemas, nggak punya apa-apa. Sadarlah kita. Ketika kita sedang lapar, sedang lemah, disitulah kita berpikir, tafakkur, berpikir sesaat. Khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Yang pertama, akidahnya benar. Akidahnya benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ibadahnya benar. Sholat, zakat, puasa, haji, zikir. Yang ketiga, akhlaknya benar. Akhlak. Jadi kalau sudah akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, maka benarlah orang itu di hadapan Allah. Itulah intisari saripati dari pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi, bertanya tentang akhbirni anil iman, keyakinan, akhbirni anil Islam, ibadah, akhbirni anil ihsan, akhlak, kesempurnaan. Kita menuju kesempurnaan, kita nggak mengatakan kita sempurna. Kita sedang berusaha untuk menuju kesempurnaan. Amin. Bersandar kepada amal. Amin. Padahal kita beramal itu pun karena rahmat Allah. Rabbi habli minas sholihin. Berikan aku anak yang soleh. Orang tua meminta anaknya soleh. Dan kita sebelum sholat, selesai wudhu, minta jadi soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Siapa orang yang soleh itu? Oh, dia ini soleh Pak Ustadz, orangnya baik, sopan, lembut, tapi nggak sholat. Nggak soleh. Karena hubungan dia dengan Allah, komunikasinya itu melalui sholat. Ada orang sholat, tapi masih kedukun, nggak soleh. Berarti sholatnya benar, secara rukun, syarat, wajib, sunat, tapi keyakinannya udah rusak, musyrik dia.
masih percaya kepada setan, minta kepada setan. Ada orang yang sholatnya bagus,